Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi saat ini di dalam episode yang semestinya kita live streaming, tetapi karena suatu hal rekan saya, partner saya tidak bisa mendampingi saya karena ada kesibukan syuting di luar. Oleh sebab itu, malam hari ini edisi Lelaku Jawa kami rubah formatnya menjadi format yang seperti video biasa. Semoga ini tidak mengurangi pemaknaan, tidak mengurangi pengetahuan yang ada di dalamnya. Baik, kadang setelah kita mengetahui banyak hal tentang Lelaku Jawa, yang terakhir kemarin sudah pada episode mengerti dan memahami apa itu Anjali. Maka kali ini pada episode yang video biasa ini saya ingin mengajak para kadang untuk menyelami Lelaku Jawa yang lainnya yang pernah menjadi bagian kehidupan bangsa Jawa. Kadang saat ini saya ingin berbagi tentang apa itu Sankopo. Mungkin barangkali kadang ada yang pernah mendengar tentang istilah Sankopo ini, mungkin bisa juga nanti semakin bisa mendalami. Tetapi barangkali kadang yang lainnya yang belum atau sama sekali belum pernah mendengar istilah Sankopo ini, maka kesempatan pada video ini bisa menyimak dari dasar sehingga kita bisa menjadi tahu apa saja yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita di masa lalu, mengajari kita membentuk sebuah peradaban yang luar biasa, sebuah nilai-nilai kehidupan yang sangat-sangat unggul, sehingga keberadaan peradaban bangsa Jawa masa lalu itu sungguh-sungguh menjadi sorotan bangsa lain dan menjadi rasa penasaran bangsa lain untuk mendatangi gugusan Kepulauan Jawa ini untuk sekedar ingin mengetahui banyak hal, sekedar ingin mengetahui tentang sesuatu yang mungkin bisa berguna bagi kehidupan bangsa-bangsa yang tertarik akan kejawaan. Salah satu perkadang dari daya tarik bangsa Jawa ini adalah Sankopo. Nah, apa itu Sankopo? Kadang mungkin sebagai awal panjenengan mengetahui, sebagai dasar panjenengan bisa mengerti apa sebenarnya Sankopo ini adalah saat orang Jawa masa lalu itu dalam menjalankan kesehariannya selalu berpikir benar. Nah, mungkin istilah berpikir dengan benar ini mungkin kadang saya yakin sudah familiar ya. Bagaimana kita dituntut untuk berpikir dengan benar. Namun kadang kebenaran di dalam berpikir bangsa Jawa memang berbeda dengan apa yang terjadi pada masa kini. Maka inilah yang menjadi motivasi kita semua untuk mengetahui bagaimana resep-resepnya orang Jawa zaman dahulu, kenapa bisa berpikir dengan mapan, kenapa bisa bertindak dengan sangat-sangat bijaksana tanpa merendahkan, meremehkan satu dua belah pihak. Nah, tentu saja ada cara-cara yang pernah ditempuh.
cara itu adalah sankopo perkataan. Jadi sankopo ini adalah dasar berpikir dengan benar. Lalu apa saja yang terdapat di dalamnya perkataan dari sankopo ini? Yang pertama, kita diajak untuk mengerti dasar-dasar berpikir di dalam kehidupan kita. Jadi saat kita itu mengenali diri kita, saat kita kembali kepada diri kita, maka kita akan tersadar organ mana yang bisa membantu kita untuk melakukan kegiatan berpikir ini. Nah, otomatis kita menjadi tahu bahwa organ yang selama ini mulai sejak kita menjadi jabang sampai kita dewasa ini, ternyata di dalam tubuh kita itu ada semacam organ yang memang khusus diperuntukkan membantu kita berproses di dalam berpikir. Ya, saya yakin Porokotang tahu organ itu. Ya, tidak lain adalah otak kita yang mungkin berada di dalam sebelah dalam tengkorak kepala kita. Oleh sebab itu, terkadang keberadaan otak kita ini saat kita tersadar bahwa hidup kita ini harus berpikir di dalam hal apapun, maka kita memiliki kewajiban, kita memiliki kesadaran untuk menjaga, merawat, dan melindungi organ otak ini. Jangan sampai organ otak ini tidak semestinya di dalam bekerja. Nah, untuk itu butuh perhatian yang besar dalam kesadaran kita untuk bagaimana supaya organ otak ini selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terjaga, dan selalu dalam keadaan terawat. Nah, kesadaran di dalam memahami organ ini adalah salah satu dasar-dasar orang Jawa zaman dahulu. Kenapa yang disebut kepala ini adalah sesuatu yang sangat-sangat vital, sangat-sangat penting. Karena keberadaan organ yang ada di dalamnya, salah satunya adalah otak ini, adalah yang bisa mengantarkan kita untuk bisa berbuat banyak hal, bisa menjalankan peran-peran yang sudah didahulukan Gusti kepada kita. Jadi sekali lagi, peran organ otak kita harus kita sadari. Untuk itu kita harus memahami bagaimana kita harus berjuang untuk menjaga, merawat, dan melindungi. Jangan sampai organ otak kita ini mengalami sakit, yang akhirnya kita saat membutuhkan proses berpikir di dalam otak itu, ya kita tidak bisa menjalankan dengan baik karena otaknya baru dalam keadaan yang tidak sehat. Nah, karena sebuah kebutuhan di dalam kehidupan ini kita harus berpikir, maka setiap saat, setiap waktu, dimanapun juga kita berada, tentu saja kita akan selalu membawa pikiran-pikiran kita kemanapun juga. Dan pikiran-pikiran ini muncul karena organ otak ini. Maka sekali lagi, kadang panjenengan saja untuk menjaga anugerah pemberian organ otak ini yang sudah dipercayakan kepada kita untuk mendampingi setiap langkah hidup kita dalam rangka untuk menciptakan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang pertama, kadang jadi menyadari tentang keberadaan organ otak. Lalu yang kedua, kadang dasar-dasar dari berpikir di dalam diri kita ini, selain hanya menyadari tentang keberadaan organ otak, selebihnya adalah menyadari akan persiapan jasmani. Nah, jadi kadangkala perkataan kita tidak menyadari, kadangkala kita tidak memperhatikan bagaimana kita sedang berpikir, namun keadaan tubuh kita
apa yang dirasakan tubuh kita mungkin tidak nyaman, tidak fit, sehingga saat kita berproses di dalam otak untuk berpikir, tentu saja ada halangan-halangan, ada sesuatu rintangan-rintangan, karena mungkin badan kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, atau tidak sehat, sehingga itu juga akan mempengaruhi proses berpikir kita. Nah, mestinya kita harus berpikir teliti, tapi karena mungkin perasaan yang dirasakan tubuh ini jauh lebih dominan dirasakan, maka kadangkala saat kita berpikir dalam keadaan yang tidak fit kesehatan kita, maka pikiran-pikiran kita di dalam berproses juga tidak sempurna atau tidak matang. Maka yang kedua ini, bagaimana kita bisa menjadi mengerti di dalam dasar-dasar berpikir untuk menyiapkan jasmani kita. Bahkan di dalam persiapan jasmani kita, terkadang tidak sebatas kita menjaga kesehatan supaya tubuh kita, semua organ kita ini sehat, tetapi saat kita merawat tubuh kita, misalnya saat kita ingin berpikir ya dengan kondisi yang kita memang belum nun sewu mandi dengan kita sesudah mandi, tentu saja ada sesuatu yang berbeda yang dirasakan. Nah, bagaimana tubuh ini merespon kerja otak ini, sementara tubuh kita ini juga masih belum bersih, masih belum siap. Sehingga misalnya ada sesuatu yang mungkin tidak terasa nyaman karena mungkin kita belum mandi atau belum melakukan sesuatu di dalam tahap persiapan jasmani ini, biasanya ada sesuatu yang mungkin tidak nyaman dirasakan saat berpikir. Nah, ini juga saat perasaan ketidaknyamanan ini terjadi di dalam kita berpikir, maka tentu saja juga akan berpengaruh dari hasil pikiran-pikiran kita. Itu terkadang salah satu dari banyak hal ya, dasar-dasar berpikir ya. Jadi ada kewajiban kita untuk mempersiapkan jasmani. Lalu selain jasmani, terkadang yang ketiga adalah mempersiapkan rohani kita. Nah, inilah yang kadangkala kita sebagai orang Jawa masa kini kadangkala mengabaikan bagaimana rohani kita harus dibawa di dalam berproses di dalam pikiran. Kadangkala kita lebih larut di dalam kebutuhan, tuntutan saat itu, sehingga kita tidak menyiapkan rohani kita. Bagaimana kebatinan kita ini harus dipapakke dulu, disiapkan dulu, agar supaya saat berpikir ini kita dalam kondisi yang sabar, tidak gemerungsung, tidak kesusu di sana. Nah, rohani yang mapan akan membantu kita di dalam berpikir. Pikiran-pikiran kita tentu saja akan lebih dunung, lebih mapan, lebih semeleh daripada kita yang masih dalam tidak siap rohani kita. Jadi misalnya kita di dalam berpikir, tetapi kita juga saat itu juga masih dibarengi peristiwa kita emosi, atau peristiwa kita itu mengalami marah terhadap seseorang, sehingga pada saat kita melakukan hal berpikir tetapi kita belum menyiapkan rohani kita, sebab jiwa kita ini, badan kita ini masih bergetar karena kemarahan kita. Ini juga akan mengganggu sekali saat kita itu berpikir, supaya kita itu benar-benar teliti di dalam berproses tersebut. Nah, terkadang memang persiapan rohani ini kadangkala diabaikan. Jadi saat kita berpikir masih membawa emosi-emosi,
saat masih membawa kemarahan, saat masih membawa mungkin kesedihan, lalu itu juga mempengaruhi hasil dari apa yang dipikirkan. Nah, inilah dasar-dasar berpikir ini dulu orang Jawa pernah ngajari putra wayahnya dulu untuk menjalankan dengan baik. Namun mungkin karena saat ini kita sudah sangat-sangat jarang mendengar wedaran-wedaran dari orang tua kita untuk bagaimana kita itu berproses saat kita itu ingin memikirkan sesuatu. Lah ini kita sudah sangat jarang diajari, dituntun oleh orang tua kita atau pendamping-pendamping kita. Nah, sehingga kita menjadi tidak teliti. Jadi kadangkala pikiran-pikiran kita itu bercampur dengan emosi yang sedang kita alami, sehingga tidak bisa menghasilkan pikiran-pikiran yang benar-benar murni, yang benar-benar terang benderang, yang berasal dari kedalaman diri kita, berproses melalui otak kita. Ya. Lalu juga selain itu perpadang di dalam dasar-dasar berpikir kita juga harus mengetahui tujuannya untuk apa berpikir tersebut. Dari depan tadi sudah saya ingatkan perkataan di dalam kehidupan ini tidak ada hal yang tidak bisa kita abaikan untuk dipikirkan. Semua hal menuntut kita untuk berpikir. Nah, maka saat kita berpikir tentu saja kita harus sadar akan tujuan tersebut. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu tetapi sebenarnya tidak memiliki tujuan yang jelas. Maka supaya kita bisa menjadi efektif di dalam mengelola sebuah energi yang ada di dalam diri kita, maka kita harus memahami kapan kita harus memikirkan sesuatu yang memang segera ingin ditindaklanjuti, mana yang bisa ditunda dulu lah. Semuanya ini adalah bagian yang menjadi dasar-dasar kita supaya kita itu bisa berpikir dengan mapan. Jadi setiap pikiran-pikiran kita, setiap keinginan-keinginan kita untuk berpikir tentu saja kita harus memiliki tujuan yang jelas. Jangan sampai kita misalnya ini hanya ilustrasi saja. Misalnya saat kita itu ingin pergi ke suatu tempat, tempat itu bernama A misalnya. Nah, tetapi tiba-tiba karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas di dalam berpikir, tetapi tiba-tiba di dalam berproses berpikir itu bisa berubah arah, bisa bermanuver, tidak seperti apa yang pada saat awal kita inginkan, kita harapkan. Nah, jangan sampai terjadi. Jadi pikiran kita harus fokus. Nah, pikiran fokus itu tentu saja menggambarkan kita harus memiliki tujuan yang jelas, supaya apapun proses di dalam berpikir, komponen apa saja yang harus disiapkan di dalam berpikir itu benar-benar tepat. Nah, jangan sampai bias dan jangan sampai hasil pikir itu ternyata tidak tepat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu ajaran yang akhirnya memberitahu kita bagaimana kita harus mengetahui tujuan di dalam berpikir. Lalu terkadang dasar-dasar berpikir yang lainnya itu juga kita harus mengetahui kapan kita harus berpikir. Nah, jadi orang Jawa terkadang itu di dalam berpikir itu memiliki perhitungan waktu, memiliki pertimbangan yang jelas. Jadi tidak sembarang. Sehingga orang Jawa itu membutuhkan sebuah persiapan yang lainnya seperti tadi yang saya sebutkan, agar supaya di dalam proses berpikir ini bisa benar-benar selaras dan bisa menghasilkan sesuatu yang matang, yang siap untuk dijadikan perbuatan.
Jadi kapan berpikir orang Jawa mengetahui? Nah, jadi waktunya. Jadi pada saat kita berpikir dalam kondisi yang nanggung, kadang misalnya saat kita sedang mengendarai motor atau mobil, ya tentu saja sebagai orang Jawa ini hanya ilustrasi saja, pasti merasakan tidak tepat. Berpikir yang tepat itu adalah di suatu tempat di dalam keadaan yang benar-benar tepat juga. Maka orang Jawa pasti akan menunda dulu dalam keadaan misalnya sedang menyetir atau mengendarai, lalu diajak berpikir biasanya akan mengajak menunda dulu hal-hal pikiran-pikiran yang mungkin sangat penting ini supaya bisa dipikirkan, dipertimbangkan di tempat dan waktu yang baik. Jadi tidak sembrono, tidak asal-asalan, dumeh kita bisa berpikir lalu dimanapun juga langsung dilaksanakan. Tidak seperti itu. Orang Jawa memiliki kemampuan untuk membeda-bedakan, untuk memilih hal yang terbaik di dalam berpikir, salah satunya waktu, ya. Lalu juga mengenai tempat di dalam berpikir yang ideal ini juga tadi sudah barusan saya singgung, yaitu pada saat kita itu dalam situasi yang tanggung, ya tentu saja ya kita harus mengetahui, kita harus mencari atau menunda dulu, karena situasi yang tanggungnya itu akan mengganggu kita saat di tengah berpikir, ya. Mungkin kita akan menjadi terganggu dengan adanya indera kita yang banyak menangkap hal di dalam peristiwa-peristiwa ini, sehingga akhirnya pikiran kita tidak fokus, bias, dan malah justru membahayakan keberadaan kita sendiri. Maka tempat yang ideal ini pun juga menjadi bagian sebuah pilihan yang dilakukan oleh para pendahulu kita pada zaman dahulu. Nah itu kadang setidak-tidaknya kita menjadi tahu dasar-dasar berpikir, ya. Jadi orang Jawa dulu itu mempunyai kemampuan bagaimana memanusiakan dirinya ini seperti apa yang dikehendaki oleh Gusti. Jadi setiap piranti yang ada di dalamnya, terutama otak ini, benar-benar dijaga agar bisa menjalankan tugas-tugasnya dan bisa membantu kita di dalam masa-masa pemurnian dalam rangka kita membangun dharma di dalam perbuatan. Jadi saat kita itu mengerti tentang Sankopo, kadang kita bisa menjadi tahu dasar-dasar berpikir, ya. Tapi kita juga diajari pula di sana di dalam Sankopo ini untuk mengerti unsur-unsur dalam berpikir. Ya, jadi kadang kita semakin masuk ke dalam, ya. Kadangkala pembicaraan kita ini kelihatannya sederhana, tetapi saat kita itu benar-benar konsentrasi dan kita mencoba untuk menyelaraskan di dalam pembicaraan seperti ini, seolah-olah kita akan terbawa ke dalam sesuatu, ke dalam ruangan yang begitu luar biasa, yang bisa menghanyutkan kita di dalam alam pikiran kita, dan akhirnya kita bisa menjadi mengerti banyak hal, ya. Jadi di dalam Sankopo, selain kita itu bisa menjadi mengerti tentang dasar-dasar berpikir, kita juga akan bisa dan menjadi tahu tentang unsur-unsur dalam berpikir. Apa saja kadang unsur-unsur tersebut? Mari kita telusuri lebih dalam lagi. Yang pertama, kadang saat kita berpikir ada unsur yang sangat-sangat harus kita perhatikan, yang disebut daya tubuh, atau bisa juga disebut keinginan.
atau juga bisa disebut juga sebagai energi. Jadi saat kita ingin berproses berpikir, kadang kita harus menyiapkan unsur-unsur itu. Jadi unsur-unsur itu salah satunya adalah daya tubuh. Salah satunya adalah energi atau keinginan kita. Jadi berpikir tanpa didahului dengan keinginan, tanpa memiliki energi atau daya tubuh, maka kita akan merasakan malas-malasan. Atau bahkan kalau sama sekali kita tidak memiliki keinginan atau kehendak untuk berpikir, maka kita juga tidak akan berpikir dan melanjutkan proses tersebut walaupun kita sadar bahwa saya harus berpikir. Tapi kalau kita tidak memiliki keinginan mengarah ke sana, maka berpikir itu tidak akan pernah terjadi, Kadang. Jadi unsur yang pertama itu adalah energi, keinginan, kehendak kita atau daya tubuh kita yang keluar dari dalam diri, entah itu jasmani maupun rohani. Lalu yang kedua, Kadang, di dalam berpikir harus kita menyiapkan juga yang disebut pengetahuan. Oleh sebab itu, kenapa kita menjadi sangat menganggap penting saat kita itu belajar, saat kita itu bersekolah, kita mendapatkan dasar-dasar pengetahuan, pentingnya dasar-dasar keilmuan. Semuanya itu adalah pengetahuan yang bisa membantu di dalam berprosesnya pikiran kita di dalam otak. Nah, oleh sebab itu jangan diabaikan saat kita itu sudah diberikan karunia untuk bisa sekolah, maka jangan sampai sia-siakan proses yang ada di sana. Ilmu yang kita dapatkan di dalam sekolah itu adalah pengetahuan yang sangat berharga yang bisa mempermudah kita untuk berpikir. Pengetahuan-pengetahuan itulah yang akan membantu kita untuk bisa mengerti, memilah-milah, dan bisa mengarahkan kita pada penalaran-penalaran dengan akal-akal yang mungkin tepat, seperti yang sudah banyak diajarkan di dalam ilmu pengetahuan tersebut. Maka unsur pengetahuan ini menjadi sangat mutlak juga saat kita berpikir. Unsur pengetahuan ini tidak bisa kita lepaskan, tidak bisa kita abaikan, Kadang. Oleh sebab itu, saya mengajak panjenengan semua untuk mengapresiasi proses orang belajar mendapatkan dasar-dasar ilmu, sebab apa yang diperoleh dari ilmu tersebut kelak akan membantu setiap di dalam proses berpikir. Lalu yang ketiga, unsur yang dibutuhkan di dalam berpikir, Kadang, adalah pengalaman. Nah, jadi kadangkala kita tidak cukup hanya memiliki energi, kita memiliki keinginan dan kehendak, memiliki niat untuk berpikir. Walaupun kita memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, tetapi kalau kita minim pengalaman, maka kadangkala di dalam berpikir ini kita banyak sekali mengalami sesuatu yang menjadikan kita ini tidak sempurna di dalam menghasilkannya. Pengalaman, Kadang, adalah sebuah pengetahuan yang tidak bisa ditulis di dalam bentuk referensi, sebab pengalaman ini adalah sangat-sangat personal. Bagaimana pengalaman ini juga terjadi di dalam kebatinannya,
di dalam kejadian jasmaninya. Oleh sebab itu pengalaman setiap orang itu berbeda-beda, dan pengalaman ini juga mendasari kita, memberikan pengaruh juga di dalam kita berpikir. Maka pengalaman ini menjadi unsur yang dibutuhkan. Maka orang-orang yang tidak banyak memiliki pengalaman di dalam hidup kadangkala tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki kepiawaian di dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Tetapi orang yang memiliki pengalaman, dia mengalami situasi batin dan dia menjadi tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang tidak tepat, mana yang tepat. Nah, pengalaman ini bisa membantu kita di dalam proses tersebut. Pengalaman ini bisa menjadi pembimbing kita dalam rangka kita itu memilih dari sekian banyak hal yang menjadi pertimbangan di dalam berpikir. Jadi kadang jangan abaikan pengalaman hidup kita. Nah, baik itu pengalaman yang manis maupun pengalaman yang sangat pahit. Nah, sebab sesungguhnya tidak ada sebuah kejadian di dalam kehidupan ini yang sia-sia. Saat kita mengalami sebuah peristiwa, pengalaman yang mungkin pahit, mungkin kita harus menyadari di sana bahwa pengalaman itu akan sangat-sangat berguna kelak di kemudian hari. Ya, begitu juga saat kita mengalami pengalaman yang selalu dalam keadaan yang manis-manis, yang suka, yang gembira-gembira, maka jangan bersenang-senang dulu berkatan, karena pengalaman-pengalaman yang semacam ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua dalam rangka kita itu ingin membangun perbuatan di kelak kemudian hari. Maka pengalaman ini menjadi sangat-sangat penting. Menghargai masa lalu itu sama halnya kita juga menghargai sebuah pengalaman. Pengalaman memang sebenarnya tidak bisa dihilangkan. Nah, tetapi akan bisa mapan saat kita menerima apapun di dalam kejadian kehidupan ini, entah itu suka maupun duka. Maka pengalaman yang ada di dalamnya akan memperkaya kita, akan membimbing kita, membantu kita di dalam memilih pertimbangan-pertimbangan. Supaya apa? Supaya kita semakin bijak di dalam memutuskan sebuah pikiran-pikiran tersebut. Itu kadang jadi ada sebuah gambaran di dalam proses berpikir bahwa kita membutuhkan sebuah unsur di dalamnya. Ada satu lagi kadang unsur yang harus kita ketahui, yaitu ingatan kita. Jadi proses pengalaman kehidupan kita masa lalu itu sebenarnya masuk di dalam otak kita, bersemayam di dalam coding kita. Jadi pengalaman apapun yang kita lihat dengan indrawi kita itu akan tersimpan dengan baik. Nah, memang yang menjadi tugas dan kewajiban kita bagaimana kita suatu saat kelak tersadar untuk bisa memilah-milah, mengkoding dari seluruh data-data apa yang kita lihat itu bisa tersimpan rapi semuanya, sehingga pada saat kala kita membutuhkan sebuah ingatan untuk pertimbangan di dalam berpikir, maka dengan sendirinya secara refleks itu akan muncul dan menjadi kemudahan bagi kita semua. Jadi kadang ingatan di dalam otak kita atas peristiwa banyak hal di masa lalu itu sesungguhnya mengendap di dalam diri kita. Maka kenapa kita harus menjaga kesehatan kita agar otak kita itu selalu fit, agar otak kita saat kita membutuhkan ingatan-ingatan itu bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan apa yang ingin kita kehendaki.
maka ingatan ini menjadi unsur yang juga mempengaruhi, yang juga penting di dalam proses berpikir. Demikian Kadang Sankopo ini mengajarkan banyak hal, mengajarkan kita untuk menjadi orang Jawa yang berpikir ngati-hati, berpikir dengan penuh segenap jiwa dan raga kita dengan dasar-dasar yang benar. Nah, Kadang saya juga ingin mengajak panjenengan seperti apa yang pernah disampaikan oleh kadang saya yang lain, menanyakan tentang perbedaan antara berpikir benar dan berpikir positif. Ya. Sebagian orang kadang menganggap keduanya itu sama. Nah, namun di dalam jagat alit, di dalam Sankopo, antara berpikir dengan benar dengan berpikir secara positif itu memiliki perbedaan di dalam pemahaman. Nah, apa saja perbedaannya Kadang memang ini nanti akan bisa menjadikan kita bangga terhadap diri kita sendiri. Kita menjadi bangga saat kita mempelajari jagat alit kita, karena jagat alit kita ini akan banyak ditemukan hal-hal yang selama ini panjenengan tidak mengetahui, atau jarang sekali orang mengajari kita untuk menemukan hal-hal yang penting di dalam proses kehidupan kita. Kadang perbedaan antara berpikir benar dan berpikir positif. Nah, setidak-tidaknya saya ingin membawa panjenengan semua untuk membayangkan. Yang pertama, saat kita ingin berpikir benar. Jadi kita belum membahas berpikir positif ya. Kita ingin menyelami bagaimana itu berpikir benar. Ya. Yang pertama Kadang di dalam berpikir benar itu kita diajari oleh para leluhur kita, oleh para pendahulu kita itu untuk memperlakukan organ otak kita dengan baik, nah, memperlakukan jasmani kita dengan baik. Nah, jadi berpikir benar itu ternyata kita harus dituntut untuk bisa memperlakukan organ otak jasmani kita dengan baik. Karena kalau kita tidak memperlakukan dengan benar, maka kita pun juga menjadi berpikir yang salah. Nah, pikiran-pikiran yang salah itu karena ada banyak gangguan yang terjadi. Salah satunya mungkin karena kita memperlakukan otak di dalam kepala kita, atau mungkin kita dengan sengaja membentur-benturkan kepala kita di tembok, atau mungkin sengaja kita itu berkegiatan olahraga yang bisa membahayakan kepala kita. Nah, sehingga kita di sana akan menjadi berpotensi untuk berpikir tidak benar. Nah, ketidakbenaran di dalam berpikir ini tentu saja dipengaruhi oleh kondisi otak tersebut. Oleh sebab itu, kita harus memperlakukan otak ini sesuatu yang sangat-sangat berharga di dalam proses berpikir. Nah, itu yang pertama Kadang. Ya, jadi ciri-ciri berpikir benar itu adalah memperlakukan organ kita. Lalu yang kedua, berpikir benar itu pasti akan melibatkan akal, nalar kita, rasa kita, intuisi kita, dan juga budi. Jadi tidak hanya sekedar ngawur, tetapi di dalam berpikir benar itu pasti kita akan banyak melibatkan hal-hal yang lain, antara lain
mengenai kita memiliki pikiran, tapi kalau kita tidak mempertajam penalaran kita tidak belajar akal kita, mengajari akal kita, maka kita juga akan menjadi berpikir tidak benar. Nah, selain itu, rasa ini harus diikut sertakan di dalam proses berpikir. Sebab rasa ini menjadi pertimbangan secara rohani, pertimbangan yang mengikuti apapun juga saat kita memikirkan perasaan-perasaan orang lain. Nah, jadi rasa tidak boleh ditinggalkan. Lalu juga kita harus memahami intuisi yang ada pada kita semua. Intuisi ini harus dibangun. Intuisi ini harus dibangun sepeka mungkin, sehingga kita di dalam berpikir kita bisa memiliki hal-hal yang mungkin kita tidak menyadarinya, kita tidak memilikinya, tidak memiliki kemampuan, tetapi dengan intuisi ini kita menjadi memiliki keyakinan di luar pengetahuan kita, di luar pengalaman kita. Jadi intuisi ini juga menjadi ciri di dalam berpikir benar. Nah, selain itu terkadang tentu saja saat berpikir benar dan kita ingin melakukan perbuatan benar, maka jangan sekali-kali meninggalkan budi. Sebab budi ini akan menuntun kita pada setiap perbuatan benar. Nah, budi ini juga akan menuntun kita pada setiap pikiran-pikiran benar kita. Itu yang kedua, para kadang. Nah, lalu juga di dalam proses berpikir, ya, di dalam proses berpikir benar ini, kita menggunakan akal nalar kita untuk menganalisa seluruh pengetahuan kita, seluruh pengalaman kita. Jadi berpikir benar ini sebenarnya kalau dijelentrehke para kadang ini rangkaian perjalanan panjang, tetapi bisa dijelaskan, ya. Nah, jadi begitu rumitnya sebenarnya kita itu untuk berpikir saja, tetapi kita menjadi sangat-sangat beruntung saat kita mendapatkan pengetahuan bagaimana kita itu memperlakukan kehidupan kita itu saat diawali dengan proses berpikir semua. Jadi kita akan mendapatkan suatu hasil yang luar biasa saat pikiran-pikiran kita benar. Nah, jadi menggunakan nalar dalam setiap menganalisa pengetahuan dan pengalaman kita, setiap kejadian-kejadian yang kita lihat lewat indrawi kita, itu selalu saja melibatkan menggunakan akal dan penalaran. Kalau hanya sekedar berpikir tanpa dibarengi dengan nalar atau akal untuk mencari sesuatu yang ingin panjenengan ketahui, maka juga tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang bisa merubah panjenengan. Nah, lalu juga di dalam berpikir benar ini itu memiliki ciri-ciri setiap hasil pikirannya itu selalu luas dan dalam sekali. Jadi tidak hanya sempit, ya, tidak hanya berpikir dalam jangka yang sangat-sangat pendek, tetapi semuanya itu dijangkau. Yang paling dekat sampai yang paling jauh, entah nanti waktunya kapan, itu pun juga menjadi bagian yang dipikirkan saat itu juga. Kadangkala kita juga memiliki keterbatasan. Nah, inilah yang harus kita dandani, yang harus kita bangun. Mungkin kita hanya bisa berpikir head to head, artinya kita bisa berpikir dengan baik saat kita berhadapan-hadapan dengan hanya satu orang atau dua orang. Tetapi saat kita memikirkan banyak orang, banyak karakter, banyak keinginan dan banyak sifat, maka ini dibutuhkan kepiawaian, dibutuhkan sebuah penalaran yang luar biasa, dibutuhkan sebuah
pertimbangan, perhitungan yang sangat-sangat cermat, yang bisa menjangkau jangka pendek, menengah maupun jangka yang sangat-sangat jauh, yang jangan sampai hasil dari pemikiran kita ini bisa berdampak yang tidak baik pada generasi-generasi yang akan datang. Nah, jadi ciri-ciri berpikir benar itu selalu menjangkau wilayah yang sempit, yang sedang maupun yang sangat-sangat luas, sangat-sangat panjang dan sangat-sangat dalam di sana. Juga ciri-ciri yang lain kadang yaitu di dalam berpikir benar ini orang Jawa itu selalu tidak membawa sebuah racun di dalam berproses berpikir. Artinya apa? Tidak membawa prasangka, ya, tidak membawa sesuatu yang membuat pikiran-pikiran kita itu kerdil, tidak bisa berkembang, tidak membawa sesuatu yang membuat pemikiran itu masih belum matang, sudah diputuskan. Karena apa? Kita sudah terkooptasi, kita sudah memiliki prasangka yang buruk terhadap hal-hal yang kita pikirkan, sehingga menjadi buntu, sehingga menjadi tidak matang dan malah justru merugikan semuanya. Jadi tidak membawa prasangka sebagai racun di dalam tubuh, di dalam proses pikiran kita. Jadi itu ciri-ciri. Ada yang lain kadang yaitu kita memang di dalam berpikir benar ini kita mengalami sebuah kesadaran di mana saat sedang dan akan mau berpikir kita harus mengosongkan dulu ruang pikir kita. Supaya apa kadang? Supaya murni, supaya fokus, supaya mapan. Jadi di dalam imajinasi kita, di dalam berpikir ini ada semacam ruangan, di mana kalau ruangan itu masih dipenuhi dengan banyak hal, jadi pikiran-pikiran kita, otak kita itu masih banyak memikirkan sesuatu, maka saat kita ini mencoba untuk menambah sebuah pikiran di sana, maka akan bisa menjadi kredit, akan menjadi sangat tidak fokus. Nah, berbeda dengan kita memang tidak bisa menghindar dari banyak permasalahan. Nah, setiap permasalahan menjadi bagian pikiran-pikiran kita. Tetapi kita sebagai orang Jawa yang mengerti cara berpikir dengan benar, maka kita tahu kapan kita harus nyelehke permasalahan yang lain dulu. Kita fokus untuk memikirkan hal yang akan dipikirkan ini. Maka itu disebut mengosongkan pikiran, mengosongkan ruang pikiran kita dulu agar hampa, agar kosong dan bersih. Sehingga tidak ada kontaminasi, tidak ada splatteran dari permasalahan-permasalahan yang lain, tidak ada pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi berproses dan mempengaruhi kebijakan di dalam hasil pikiran tersebut. Nah, jadi berpikir di dalam suatu ruang pikir yang kosong, yang sudah bersih, tidak ada hal-hal yang lain, tentu saja akan lebih fokus, akan lebih hening, akan lebih terasa seperti khidmat dan mudah, karena kita tidak ada gangguan-gangguan, ingatan-ingatan yang mungkin tidak dibutuhkan muncul secara tiba-tiba, padahal itu permasalahan dalam rangka memikirkan permasalahan yang lain. Nah, oleh sebab itu kita juga di dalam Jagat Alit suatu saat harus belajar bagaimana kita itu mengosongkan ruang pikiran kita, ruang pikir kita, agar kita itu di dalam berpikir itu benar-benar mapan, benar-benar semeleh, benar-benar hening, benar-benar jernih, dan benar-benar terang benderang.
Nah, itu tentang ciri-ciri bagaimana berpikir dengan benar adalah selalu didahului dengan mengosongkan ruang pikir dahulu. Lalu juga di dalam berpikir benar, orang Jawa itu juga membawa kesadaran jiwanya. Maka jangan heran kadang saat orang Jawa itu di dalam berkomunikasi, di dalam pikir bersama, kadang mengungkapkan, nak, saya itu sudah tua. Nah, artinya saya akan menyampaikan hal-hal yang saya ketahui. Nah, hal tersebut menandakan bahwa orang Jawa itu membawa kesadaran jiwanya. Saat dia itu sudah mengalami kedewasaan, itu akan dibawa serta di dalam proses berpikir agar tidak menjadi hal-hal yang malah justru konyol. Saat kita sudah seusia yang mapan, dewasa, tetapi kalau perilaku kita, tindak tanduk kita masih menunjukkan seperti anak kecil, maka itu juga menjadi hal yang bukan berpikir yang benar, tapi malah justru itu tanda-tanda kita tidak bisa melakukan berpikir benar. Nah, jadi fase jiwa kita itu kita harus dibawa agar ini menjadi peringatan bagi kita saat kita berpikir. Ini kita juga tidak ndeleo, kita juga tidak tiba-tiba menjadi kekanak-kanakan. Kita selalu berpikir baik dengan kedewasaan kita, dengan pengetahuan dan seluruh pengalaman-pengalaman kita berikan kepada proses tersebut. Ya. Lalu juga berpikir benar ini mencirikan saat berpikir selalu diawali dengan hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang kecil-kecil dulu. Lambat laun kalau yang kecil-kecil ini mampu ditangani, tentu saja akan menambah rasa percaya diri untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan di dalam berpikir hal-hal yang lebih besar. Nah, pola untuk mengetahui mana yang harus dipikirkan, hal yang besar dulu atau yang kecil dulu, ini bagian dari kesadaran kita. Nah, berpikir secara benar itu membangun diri, seperti halnya kita itu belajar. Kita harus dimulai dari hal yang kecil dulu. Agar apa? Sedikit demi sedikit beban pikiran kita, beban batin kita ini dengan adanya masalah yang kecil-kecil ini sudah bisa terselesaikan, maka akan menjadi semakin ringan. Nah, jadi cirinya berpikir dimulai dari hal-hal kecil, lalu selebihnya kalau sudah mendapatkan sebuah keyakinan, rasa percaya diri, itu akan memiliki daya, memiliki rasa percaya diri untuk memikirkan hal-hal yang besar. Nah, lalu juga terkadang ciri yang lain ini adalah saat berpikir itu didahului dengan memilah-milah temanya. Ya, memang pikiran kita itu banyak. Nah, jadi saat kita itu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan di dalam berpikir tersebut, maka kita harus memilah-milah mana yang harus diselesaikan lebih dahulu, mana yang lebih belakang. Semuanya itu berdasarkan pengetahuan kesadaran kita akan tingkat urgenitasnya, dan untuk mengetahui yang mana yang lebih urgent, kita harus tersambung dengan rasa kita. Nah, jadi memilah-milah mana yang lebih penting, mana yang bisa ditunda, mana yang mungkin ini bisa belakangan. Ini juga menjadi ciri bagaimana kita berpikir dengan benar. Nah, itu terkadang gambaran mengenai berpikir benar, ya. Lalu bagaimana saat kita ingin mengetahui tentang perbedaan
yang terjadi saat kita mendengar tentang berpikir positif. Ya. Nah, jadi terkadang berpikir positif ini sebenarnya sederhana. Ya. Karena kita hanya dituntut untuk tidak membawa prasangka apapun. Kita hanya dituntut untuk tidak berpikir negatif terhadap apapun. Ya. Tetapi saat berpikir positif, mungkin kita juga belum tentu kita benar-benar memperhatikan organ kita. Belum tentu kita selalu menggunakan penalaran akal rasa kita. Belum tentu kita berpikir luas dan dalam. Ya. Belum tentu kita berpikir didahului dengan mengosongkan ruang pikir dulu dan yang lain-lainnya. Berpikir positif ini hanya berpikir tidak membawa prasangka dan tidak berpikir secara negatif, tidak berpikir atau menghakimi sebuah peristiwa yang hanya panjenengan nilai sendiri. Nah, jadi kenapa berpikir benar dan berpikir positif ini berbeda? Ya, sebenarnya terkadang berpikir positif ini adalah buah dari berpikir benar. Jadi ini anaknya, berpikir positif itu anaknya. Pada saat panjenengan itu mampu berpikir benar, maka dengan sendirinya panjenengan akan bisa berpikir positif. Tetapi kalau kita tiba-tiba di situasi saat ini disuruh untuk berpikir positif, kita belum tentu mudah untuk melakukan. Karena kita tidak mengetahui dasar-dasarnya, tidak mengetahui bagaimana kita berpikir dengan benar. Demikian para kadang. Jadi ini salah satu tema lelaku Jawa ya, yang disebut Sankopo. Ini juga bisa menjadi dasar-dasar panjenengan dalam rangka mengisi kehidupan ini di dalam masa-masa pemurnian. Ya. Jadi Sankopo ini pada masa lalu, pada masa nenek moyang kita itu memiliki tujuan, yaitu mendasari segala perbuatan-perbuatan kita. Agar apa? Perbuatan-perbuatan kita itu selalu bijaksana. Perbuatan-perbuatan kita ini selalu bisa menjadi bagian rahmat anugerah bagi yang lainnya. Nah, Sankopo juga mengajari kita untuk bisa membentuk pribadi yang baik, karakter pribadi yang baik dan juga jiwa yang baik. Karena kita membiasakan berpikir secara benar. Nah, berpikir secara benar tentu saja kita berpikir tentang semuanya di dalam waktu yang sama, tentang luasnya yang kita pikirkan dalam satu waktu berpikir. Nah, ini tujuan yang diharapkan para pendahulu kita saat waktu dulu mengajari kita untuk mengolah diri di dalam Sankopo. Sankopo ini kadang juga bagian dari ibadah. Oleh sebab itu, dimanapun juga, kapanpun juga saat kita beraktivitas, kita juga harus membawa perilaku Sankopo ini, berpikir dengan benar di setiap tempat, di setiap waktu. Nah, demikian kadang, semoga video ini bisa menjadi pengetahuan yang baik. Video ini pengganti acara live streaming Lelaku Jawa yang biasanya
live streamingkan sehingga panjenengan semua bisa berkomentar secara langsung. Namun karena suatu hal rekan saya Mas Gentong ini baru ada kesibukan syuting, sehingga kita ganti dengan video tentang lelaku Jawa yang dalam format seperti ini. Matur nuwun, kita berjumpa lagi pada episode lelaku Jawa yang lainnya. Semoga saja besok kita juga sudah bisa live streaming seperti biasanya lagi. Matur nuwun, rahayu.